Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti, SPD, dengan NIM 20244120045, LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya menggunakan pendekatan diferensiasi dengan model pembelajaran FAK, visualisasi, auditori, dan kinestetik pada topik pembelajaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, berbangsa, dan bernegara di kelas 6 di SDN 1 Bango 2, Kecamatan Kelangenan. Sekian perkenalan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita sebelum memulai sesuatu hal yang baik, seperti belajar. Dipimpin oleh Mas Aska sebagai ketua kelas kan? Silakan Mas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Alif Farhan, Anjani, Bintang Fajar, Chelsea, Delviana Octaviana, Dewi Anggraini, Dian Syafitri, Fadil Abdan Syakuro, Farhan Fatirila, Sakit, Farid Alfaiza, Kalisa, Latifa, Lesti,
Muhammad Baltazar, Muhammad Auza'i, Muhammad Aska, Muhammad Maliki, Robbi Habli. Kenapa? Sakit ya? Safira Hairunisa, Sinta Koyima, Syah Widya Hairunisa, Muhammad Nizam Al-Farizi, Septi Aura Azara. Berarti yang tidak hadir itu 2 orang ya, Robi dan Farhan. Sakit, semoga yang sakit cepat sembuh. Teman-teman, apakah kalian sudah semangat untuk belajar? Benar. Oke. Tahu tepuk semangat? Yang dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Enggak semangat, Masya Allah. Oke, tepuk semangat. Oke, kalian hafalnya gitu ya? Ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, teman-teman, kalau misalnya ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai, siap ya. Oke, konsentrasi, konsentrasi dimulai, siap. Oke teman-teman, kalau sudah waktunya belajar itu harus serius, harus mendengarkan siapa? Guru. Bu, kenapa kalau belajar itu harus mendengarkan sih? Supaya kitanya apa? Paham. Supaya kitanya mengerti. Teman-teman begitu ya? Oke, teman-teman, kita sudah mempelajari yang namanya, gini dulu deh, ibu punya tepuk namanya 4 yes. Jadi kalau misalnya Dian 1 bilang 1, salah, nanti jawabannya enggak, tepuk yes. Jadi tepuk yes, gitu ya. Paham? 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 Makanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Ibu mulai dari Baltazar. 1, 2, 3. Taruh. Berarti kurang fokus. Oke, teman-teman ulangi. Gimana caranya? 1, 2, 3. Yes. Ulangi lagi ya. Dimulai dari Dian. 1, 2, 3. Yes. Yes. Oke, kita dengan ritme yang lebih bertambah ya. Sedang. Dimulai dari Fadil.
Yes. Oke, teman-teman. Sekarang kalau misalnya teman-teman ada yang salah, nanti dapat hukuman kita nyanyi di depan ya. Siap-siap ya. Siap-siap ya, ikutin peraturannya. Tapi kalau misalnya benar semua, kita kasih tepuk tangan semuanya ya. Oke. Dimulai dari, jadi misalnya Ibu tunjuk dari sini. Silakan dari siapa aja yang nomor satunya. Paham? Kemudian Ibu tunjuk kelompok 2 misalnya. Gitu ya. Berlanjut ya. Paham? Paham? Oke. Dimulai dari Baltazar. 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. 1, 3. Yes. Oke. Masih lama. Ulangi. Dengan ritme yang lebih cepat. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Paham? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Dimulai dari kelompoknya Fadil. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. yes. 1, 2, 3. Yes. 2, 3. Oke, teman-teman. Ternyata kita semuanya berhasil ya. Nggak ada yang salah ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, tadi kan Ibu kalau misalnya Ibu tadi bilang kalau misalnya harus mengikuti peraturan. Kalau misalnya peraturannya ada yang salah, berarti harus maju ke depan. Nah, begitupun ketika kalian menjalankan sebuah kehidupan, pasti ada sebuah peraturan, ada pedomannya, ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah aja, di rumah teman-teman pasti ada seperti namanya nggak boleh keluar malam. Itu peraturan bukan? Peraturan di mana? Di rumah. Kalau misalnya peraturan di sekolah gimana? Contohnya kayak gimana teman-teman peraturan di sekolah? Contohnya nih, kalau setiap hari Kamis harus memakai baju apa? Batik. Kecuali kelas yang olahraga. Perempuannya diwajibkan untuk memakai kerudung tidak? Iya. Kemudian laki-lakinya rambutnya harus bagaimana? Harus pendek, tidak boleh gondrong. Jadi teman-teman, setiap kehidupan itu harus ada suatu peraturan. Itu yang akan menjadi kita apa? Tertib, rapi. Coba kalau misalnya teman-teman nggak ada peraturan, misalnya kalian mau pipis nih, ada ibu guru, ada ibu di situ, kalian cuma nyelonong aja, itu peraturannya bagaimana? Digunakan nggak? Tidak, berarti dilanggar. Nah, teman-teman, di sebuah masyarakat itu pasti ada suatu peraturan. Peraturannya namanya apa? Namanya apa?
normal. Oke, teman-teman. Teman-teman, Ibu kasih lihat video dulu. Silakan teman-teman pahami, silakan teman-teman tonton, amati dengan seksama yang ada di video itu tuh ngapain sih? Ya, paham? Terlihat? Sebelah sana terlihat? Belakang? Samping kiri Ibu? Terlihat semuanya? Terlihat? Oke. Kedengeran? Kedengeran?
teman-teman sudah melihat videonya? Sudah? Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang norma. Jadi biar teman-teman itu tahu norma. Kemudian macam-macamnya itu tahu. Kita itu biar tahu tentang norma, tahu itu sumbernya norma itu dari mana. Nah, tujuan pembelajarannya itu tentang norma. Oke, teman-teman. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait video yang tadi ditayangkan. Silakan. Oke, Mbak Anjani. Mau nanya apa Mbak Anjani? Gimana? Ulangi. Teman-teman kedengaran nggak? Nggak. Gimana Mbak Anjani? Boleh diulangi? Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Bu, kalau misalnya tadi ada apa? Ada pelanggaran. Itu kalau udah pelanggaran itu berarti sudah melanggar peraturan, teman-teman. Kalau sudah melanggar peraturan, berarti kita juga tidak mematuhi Nih, teman-teman, ibaratnya gini. Tadi pelanggarannya seperti apa? Ada yang tahu pelanggarannya seperti apa? Boleh angkat tangan? Yang cowok nih biasanya lebih ngerti. Mas Aska, pelanggarannya seperti apa, Mas? Di sliding. Kalian pernah di sliding sama temen-temennya? Sama temen nggak? Rasanya kayak gimana? Sakit. Berarti itu sudah melanggar apa kira-kira? Norma. Norma. Itu sudah melanggar norma. Kalau misalnya teman-teman di sliding, sakit, kira-kira berkaitan dengan apa tuh? Kok kamu tega sih udah nyeleding aku? Misalnya Mas Nizam udah nyeleding Alif, misal nih ya. Terus kata Alifnya bilang, iya kata Alifnya bilang ke Nizam, Zam, kok kamu tega banget sih udah nyeleding aku? Nah, si Nizamnya itu, aduh, iya ya, ada rasa apa sih? Kasihan, ada rasa penyesalan. Nah, itu tuh sudah berkaitan dengan apa? Norma, dengan hati nurani. Oke, teman-teman, Ibu mau kasih kesempatan lagi. Silakan teman-teman, dari video tersebut ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mas Fadil. Pintar banget. Kalau kita sudah melanggar norma, itu pasti ada konsekuensinya. Misalnya, tadi, video yang tadi, itu dikasih kartu apa sih? Kasih kartu kuning. Kalau udah dikasih kartu kuning itu, gimana? Artinya apa? Laki-laki nih biasanya tahu. Apa Mas Baltazar kalau udah dikasih kartu kuning? Keluar dari lapangan. Ya. Bener. Oke, dikuatkan lagi oleh Mas Bintang. Kartu kuning itu apa artinya? Peringatan. Makasih ya Mas Baltazar sudah jawab. Jadi kalau misalkan dalam sepak bola itu kartu kuning artinya peringatan. Kalau kartu merah baru keluar. Jadi kalau misalnya pelanggarannya sudah melanggar normanya, sudah melanggarnya itu tidak berat seperti menyeleding, namanya juga kan permainan.
Ya kan? Pasti ada kalah dan ada menang, seperti itu. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke norma. Norma itu apa sih? Ada yang tahu? Cung, kira-kira? Norma itu aturan. Norma itu kata Mbak Dewi, norma itu aturan. Berarti Mbak Dewi sudah memahami artinya norma. Teman-teman, kan norma itu ada beberapa ya, teman-teman. Norma itu ada norma mungkin kelas 5 sudah diajarkan tentang norma. Oke, norma itu ada norma kesopanan. Kemudian norma apa? Kalau masih ingat? Coba Mbak Aura, masih ingat itu ada jenis normanya apa aja? Ingat nggak yang di kelas 5? Apa? Norma apa aja? Norma kesopanan dan norma agama. Kemudian ada norma yang ketiga dan norma keempat. Oke, teman-teman, nanti untuk norma ketiga dan norma keempat itu silakan teman-teman baca teksnya yang Ibu kasih nantinya dengan seksama, pahami, baca. Nanti Ibu bagikan yang namanya LKPD. Jadi setelah teman-teman membaca materinya, teman-teman baca dengan seksama materinya, silakan teman-teman nanti pahami norma itu apa sih, norma itu jenisnya apa sih, kemudian norma itu sumbernya dari mana, ya, seperti norma kesopanan sumbernya dari mana, artinya apa, kemudian norma agama dan norma yang kedua lainnya kira-kira norma apa ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Ini untuk kelompok. Oh ya, sebelumnya Cung yang ketua kelompoknya, Cung dari masing-masing kelompok, Cung. Jadi biar kita itu tahu mana yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cung ketuanya, angkat tangan. Oke, teman-teman, Ibu mulai dari kelompok satunya dari Mbak Sinta. Ibu bagikan identitasnya. Identitasnya itu nanti silakan dipakai. Ini namanya crown identitas atau mahkota identitas. Paham? Oke, ini Mbak Sinta. Kemudian kelompok 2-nya Mbak Safira ya. Kelompok 3-nya Mas Aska. Kelompok 4-nya Mas Auzaif. Kelompok 5-nya siapa nih? Mbak Ica. Silakan dipakai terlebih dahulu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5, silakan dibaca terlebih dahulu materinya. Ini jadi 2 orang, teman-teman. Jadi setiap 2 orang itu, nah, berarti Aura dengan Mas Nizam, Safira dengan Mbak Alif. Maaf, Mas Alif. Maaf ya, salah ibunya.
Fadil dibaca ya. Kewajiban saya pada pelanggan maupun baik Mas Alif dibaca ya. Jangan lupa dipahami untuk arti normanya, kemudian sumbernya dari mana. Dipahami ya, setiap normanya itu, kemudian bersumbernya dari mana, dipahami ya. Kebesaran ya Mas, dipahami, nggak apa-apa. Dipahami ya, setiap norma itu apa, kemudian macam-macamnya norma, kemudian setiap normanya itu artinya apa, sumbernya dari mana. Ini sudah dipahami belum? Setelah ini baca harus dipahami ya. Jadi norma itu apa, kemudian sumbernya dari mana. Seperti norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa? Ya. Nah, terus sumbernya dari mana? Ini udah paham? Zai udah paham. Bener. Coba dibaca lagi. Gak apa-apa, bacanya berulang-ulang gak apa-apa. Teman-teman, bacanya silakan kalau mau berulang-ulang gak apa-apa. Yang penting kalian paham. Paham itu jenis-jenis normanya, kemudian paham setiap jenis norma itu apa dan sumbernya itu dari mana. agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci. Agama tertentu Ini sudah paham? Safira udah paham? Alif? Belum. Silahkan boleh
Silahkan boleh dipahami terlebih dahulu ya normanya. Jenis normanya apa aja silahkan dipahami. Nanti karena akan mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Dipahami sumbernya dari mana? Ya, paham? Sudah selesai apa semuanya sudah selesai bacanya? Teman-teman sudah paham mengenai norma? Sudah? Serius, nanti ibu nanya. Sudah paham? Sudah? Serius? Oke, teman-teman. Tepuk semangat. Semangat. Atau masih belum semangat? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Kasih. Tepuk 5. Siap belajar. Ulangi. Lebih cepat ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Sudah semangat. Ibu mau nanya dulu ke Auza'i. Ibu mau nanya, jenis norma itu ada apa aja sih? Oke, sebelum itu kan sudah ada norma kesopanan, kemudian ada norma agama. Kata Auza'i norma apa? Kesusilaan dan norma hukum. Norma kesopanan, norma agama, norma apa mas? Norma kesusilaan. Oke. Ada norma kesopanan, agama, norma kesusilaan, norma hukum. Jadi ada berapa norma Mas Alif? Jenis normanya ada berapa? Ada 4. Ada norma kesopanan, ada norma agama, kesusilaan, kemudian norma hukum. Ibu mau nanya ke Mbak Safira, kalau norma kesopanan dan norma agama itu apa sih Mbak? Oke, kata Mbak Safira, ini biar ibunya mau leluasa nulis, ibu tutup dulu ya? Atau ibu matiin aja? Oke, norma kesopanan itu norma aturan atau tata krama, aturan atau tata krama dalam kebiasaan sehari-hari. Kemudian norma agamanya apa? Aturan bagi pemeluk agama tertentu. Kemudian norma kesusilaan
Ibu mau nanya ke aduh, maaf lagi batuk ibunya. Ke Mbak Ica. Apa sih norma kesusilaan dan norma hukum? Ya. Oke. Norma kesusilaan, aturan tentang baik dan buruknya. Mari. Apa Mbak Ica? Norma hukum? Oke, teman-teman sudah paham yang itu apa sih norma kesopanan? Norma kesopanan itu aturan atau tata krama dalam kehidupan sehari. Contohnya seperti apa? Contohnya misal di budaya kita itu ada yang namanya dua bahasa kan? Kalian pasti diajarin namanya bahasa bebasan. Ya kan? Bahasa bebasan dan bahasa sehari-hari. Bahasa bebasan itu bahasa yang lebih halus. Misalnya isun jadinya kula. Nah, itu tuh kalau ngomong atau berbicara dengan siapa? Dengan orang tua, dengan guru. Itu lebih baik memakai bahasa bebasan atau bahasa yang halus. Ya, bahasa Jawa yang halus. Boleh nggak sih kalau kita berbicara kepada orang tua atau guru? Misalnya ke orang tua. Misalnya Mas Aska ngomong sama orang tua. Isune pengen tuku HP. Irai, boleh nggak sih kalau bilang irai ke orang tua? Boleh nggak? Itu udah kasar banget ya. Berarti sudah melanggar norma apa? Norma kesopanan. Atau misalnya gini. Kalian makan, tapi kaki kalian itu nongkrong di meja makan. Atau naik ke mejanya. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu ya. Itu melanggar norma kesopanan. Kemudian yang kedua, norma agama. Aturan bagi pemeluk agama tertentu. Kalian agamanya apa? Islam. Semuanya Islam? Ya. Karena agamanya Islam, jadi harus mematuhi peraturan agama. Contohnya seperti apa? Sholat. Kalau kita tidak sholat, maka berdosa. Tapi dihukum langsung gak sama Allahnya? Enggak, kita nggak dihukum langsung sama Allahnya. Misalnya Aura nggak sholat subuhnya karena ketiduran. Aura, nanti kamu bakalan dapat peringkat 22. Bakalan langsung kayak gitu nggak Allahnya? Enggak. Atau misalnya Aura, nanti kamu uang jajannya pasti hilang. Allah kayak gitu nggak? Enggak. Aturan bagi pemeluk agama tertentu itu sanksinya
tidak langsung didapat. Kalau misalnya kesopanan itu sanksinya pasti langsung dapat. Kita ulangi lagi, kesopanan. Misalnya, Mas Asta makan di meja makan dengan kakinya nongkrong ke atas kursi atau ke atas meja. Biasanya langsung kayak gimana? Igu, sikile aja nanjak-nanjak nih meja. Kayak gitu kan? Iya, pasti dapat teguran sanksinya. Kemudian, norma kesusilaan, aturan tentang baik dan buruknya perilaku. Seperti tadi, Mas Nizam menyeleding Mas Alif. Baik nggak kayak gitu? Enggak kan? Malah Mas Nizamnya itu melanggar norma kesusilaan karena tidak sesuai dengan hati nurani. Atau misalnya Mbak Anjani membohongi orang tua. Anjani itu udah ngambil uang orang tua yang ada di lemari, tapi Anjaninya malah mengkambing hitamkan Ica. Siapa yang ngambil uang yang di lemari mama? Misalnya Ica mah. Kayak gitu boleh nggak sih? Enggak, sebenarnya itu hati nuraninya bertentangan kan? Kayak gitu. Jadi nanti sanksinya itu pasti bakalan tahu tapi tidak langsung saat itu. Kemudian, norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dewan. Kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Korupsi. Betul. Ada lagi? Mencuri. Ada lagi? Ada lagi? Contoh pelanggaran norma hukum? Pelecehan. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Melanggar lalu lintas. Oke, teman-teman berarti sudah memahami yang namanya norma-norma. Norma hukum itu dibuat oleh pemerintah dan sanksinya sangat tegas. Kalau korupsi bisa dimasukkan ke penjara, dan kalau yang melanggar hukum yang lainnya juga kalau berkaitan dengan hukum pasti masuk penjara atau menanggung konsekuensinya, atau misalnya denda. Seperti itu ya. Oke teman-teman, karena kalian sudah memahami tentang norma, silakan teman-teman mengerjakan LKPD ini. Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman diisi terlebih dahulu. Silakan diisi terlebih dahulu. Nama kelompoknya berarti kelompok berapa? Kalau kelompok 1 silakan ditulis kelompok 1. Kemudian namanya, nama anggota kelompoknya silakan memakai nama panggilan saja. Kelasnya kelas berapa? Kelas 6. Silakan dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman silakan dilihat dulu LKPD-nya. Teman-teman silakan dilihat dulu LKPD-nya. Silakan. Itu ada, buka dulu halaman 3. Kira-kira apa ya? Ini namanya toples norma. Silakan teman-teman gunting ya. Silakan teman-teman gunting toplesnya. Kemudian yang ada di belakang ini ada gambar-gambarnya, silakan ditempelkan berdasarkan norma-norma yang ada pada toples. Misalnya norma kesusilaan, berarti gambarnya yang mana ya kira-kira?
Ya, sudah paham? Silakan dikerjakan bersama-sama. Kemudian setelah mengerjakan LKPD akan ada presentasi kelompok. Ininya boleh dibuka aja. Ininya boleh caranya ya dilepas. Teman-teman yang halaman ketiga dan keempat silakan boleh dilepas aja ya. Sudah ya, boleh bebas mau diguntingnya bulat mau kotak nggak apa-apa ya, boleh ya. Ya Mbak. Mbak, Mas, kerja. Lima. Iya kan udah pakai identitas kelompok. Iya, nama itu aja. Dikerjakan dengan baik ya. Yuk, teman-teman sudah? Oke. Cung, siapa yang normal kesopanannya sudah selesai? Atau norma hukumnya sudah selesai? Sudah? Oke. Teman-teman boleh perwakilan ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dian maju dengan Mbak Delvi maju mempresentasikan, nanti Mas Aska dan Mas Malikinya itu yang mengkoreksi salah atau benar gambarnya ya. Oke, teman-teman sambil diperhatikan ya. Teman-teman sambil diperhatikan ya. Mbak Dian silakan maju dengan siapa? Ayo teman-teman, Mbak Dian dengan Mas Aska ya. Yang ketua kelompoknya Mbak Dian dengan Mas Aska, silakan diperhatikan teman-teman yang lainnya. Jadi iya kan perjanjiannya kan harus ada presentasi. Nanti Mbak Delvi dengan Mas Maliki yang mengkoreksi ya, benar atau salahnya gambarnya. Oke. Silakan dibawa gambarnya.
Oke, teman-teman perhatikan ini teman-teman dari kelompok 3. Kelompok 3 ya Mas ya? Di tengah Mas. Itu sudah berhasil untuk menyelesaikan toples norma. Silakan Mbak. Ini yang pertama itu ada norma hukum. Itu ada gambar apa aja? Norma hukum. Wajib membayar pajak. Itu berkaitan dengan hukum? Ya. Jadi kalau misalkan tidak membayar pajak, itu berarti tidak taat pada negara. Kemudian ada apa lagi Mas? Tidak menyerobot antrian. Kemudian taat rambu lalu lintas. Tidak mencuri. Silakan barangkali Mbak Dianya mau menyampaikan. Sudah selesai? Ya. Gantian dengan Mbak Dian. Tindakan kriminal akan diberi sanksi. Kemudian benar nggak teman-teman? Benar nggak semuanya? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Oke. Teman-teman silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah berhasil. Kemudian silakan kelompok yang sudah siap norma kesopanan. Terima kasih ya Mas, Mbak. Norma kesopanan atau norma kesusilaan sudah selesai. Oke teman-teman, sudah selesai yang norma agama? Norma agama? Ini norma apa yang sudah selesai? Kesopanan? Belum. Ini? Oke, teman-teman, ini norma yang udah selesai, norma agama? Jadi teman-teman setiap kelompoknya itu maju untuk perwakilan. Yang wajib untuk dipresentasikannya itu satu norma ya. Satu norma. Tadi kan sudah, jadi silakan pilih yang lainnya. Ini boleh dipresentasikan nih, udah selesai kan? Oh ya udah. Gimana Mbak? Sudah?
teman-teman. Satu kelompok lagi yang presentasi, silakan dari kelompoknya. Mbak Ica itu udah norma agamanya. Silakan Mbak Ica. Mbak Ica dengan oh iya. Itu Mbak Safira udah selesai. Boleh? Ya. Boleh, silakan perwakilan kelompoknya dengan siapa Mbak? Presentasinya. Dengan Aura, silakan. Teman-teman perhatikan ya. Maaf. Mas Nizam dan Mas Alif, silakan dikoreksi. Kalau misalnya ada yang salah, teman-teman juga boleh koreksi ya. Teman-teman yang presentasi, teman-teman yuk boleh presentasikan. Oke, ini mau mempresentasikan norma agama. Dengerin ya teman-teman. Norma agama itu ada norma. Contohnya tentang apa aja? Berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar, benar nggak? Ya, kemudian menghargai ibadah dari agama lain. Memberikan sedekah, benar? Ya. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama masing-masing, benar? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 2, tepuk tangan. Silakan duduk, Mbak. Oke. Teman-teman sudah memahami apa itu norma? Sudah memahami itu konsep norma? Teman-teman, Ibu mau ada tanya jawab? Silakan dibereskan terlebih dahulu. Dibuka bukunya, Ibu. Nanti ada jawaban singkat. Ya, teman-teman silakan dibereskan, kemudian buka bukunya. Nanti Ibu mau mengevaluasi pembelajaran hari ini. Mau mengevaluasi pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman dibuka bukunya, buku catatannya. Nomor 1. Diperhatikan dengan baik-baik. Didengarkan dan dipahami baik-baik. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, langsung jawab cepat ya. Kemudian nanti langsung dikumpulkan ke meja Ibu. Pada saat nomor 1, pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang remaja tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, dan tidak memiliki SIM, belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma? Langsung dijawab pada bukunya. Jawabannya saja. Nomor 2. Kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat dalam kitab suci disebut
norma? Langsung dijawab di bukunya masing-masing. Sudah? Nomor 3. Rudi mengejek temannya Doni. Tetapi akhirnya Rudi sadar apa yang dilakukannya bertentangan dengan hatinya. Akhirnya dia meminta maaf terhadap temannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan Rudi melanggar norma. Tidak boleh mencontek kepada temannya. Sudah? Ketika sedang makan, nomor 4 ya, maaf, nomor 4. Ketika sedang makan bersama teman-teman, tanpa sengaja, Bona bersendawa sangat keras. Hal ini membuatnya ditegur oleh teman-temannya dan menjadi bahan perhatian di sekitarnya. Berdasarkan macam-macam norma, Bona melanggar norma. Nomor 5. Ketika sedang makan bersama teman-teman, tanpa sengaja Bona bersendawa sangat keras. Hal ini membuatnya ditegur oleh teman-temannya dan menjadi bahan perhatian di sekitarnya. Berdasarkan macam-macam norma, Bona melanggar norma. Sudah? Teman-teman, boleh dikumpulkan di meja ibu, silakan. Teman-teman, bukunya silakan dikumpulkan di meja ibu. Cak, yang bener, Cak. Sudah semua dikumpulkan? Belajar udah belum? Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Oke, teman-teman. Nanti akan ibu koreksi. Teman-teman, ibu mau nanya, dari pembelajaran yang tadi, apakah ada yang sulit atau ada yang belum paham? Cung, gak apa-apa. Cung, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, Mas Alif. Mas Alif, apa yang belum paham? Ini jangan di pinggir. Oke, Mas Alif masih belum memahami apa itu norma hukum. Norma hukum itu aturan yang dibuat pemerintah ya, Mas Alif. Aturan yang dibuat pemerintah, kemudian yang bersumber dari undang-undang. Apa itu, Mas Alif, norma hukum itu? Yang dibuat oleh pemerintah, betul. Sumbernya dari mana? Dari undang-undang. Makasih ya, Mas Alif. Tepuk tangan buat Mas Alif. Mas Alif sudah berani jujur.
Soalnya Mas Alif masih belum paham. Teman-teman kalau misalnya masih belum paham mengenai materi yang Ibu sudah sampaikan, teman-teman boleh bilang ke Ibu. Boleh bilang langsung, Bu, tapi akunya malu. Ya udah di WA aja nggak apa-apa. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ibu dengan tangan terbuka menerima kalian, WA dari kalian, Bu, materi ini belum paham. Kemudian teman-teman juga boleh menanyakan pelajaran-pelajaran lain ya. Nah, teman-teman senang hari ini? Senang karena sudah memahami apa tentang apa? Tentang normal. Oke, teman-teman, belajar itu bagai mengukir di atas batu. Belajar itu akan kita tuai di masa mendatang atau masa depan. Teman-teman bagi yang punya cita-cita, yang cita-citanya jadi dokter, yang cita-citanya jadi polisi, jadi tentara, jadi pilot, semua teman-teman cita-citanya itu harus dimulai dengan caranya apa? Belajar, ya. Teman-teman sudah hebat hari ini, teman-teman sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih teman-teman. Capek? Capek enggak? Capek, nggak apa-apa, wajar, namanya belajar. Oke, sekian pelajaran dari Ibu tentang norma di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.